Maulidina dan Nisa, selamat sore. Nisa boleh on cam? Oke, baik. Nisa, apa kabar dengan Tari? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Baik, Bu. Baik, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih kalian sudah bisa join di ini adalah kegiatan pendampingan ke-7 dari program pendidikan guru penggerak ya. Dalam hal ini sebagai calon guru penggeraknya adalah guru atau kepala sekolah ya. Pak Hair ini kepala sekolah kalian ya tadinya ya. Oke. Ibu akan ada sedikit wawancara, walaupun kalian sudah mengisi kuesioner, Ibu paling hanya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pak Hair, kalau Najwa ini rekan sejawat bukan? Bukan, Bu. Saya Pak Tony, Bu. Oh, ada Najwa Febrianti di waiting room ya? Kurang tahu tuh Najwa, iya. Oke, ya udah nanti kita cuma 2 aja ya Pak ya. Atau sebentar nanti saya tanya Pak Tony dulu, siapa tahu Pak Tony atas nama Najwa gitu ini. Ya. Baik, Tari Maulidina Aryani dan Nisa, perkenalkan nama Ibu Lis Endahwati, Ibu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengajar praktik dari Pendidikan Guru Penggerak, dan saat ini Ibu mengajar juga di SMA Negeri 3 Bekasi, dan Ibu mengajar biologi. Nah, sekarang Tari ada, tapi satu lagi kok keluar ya, kelempar. Pak Hair, ada siswa yang tadi sudah join sekarang keluar nih. Oke. Iya, mungkin ini Bu jaringannya, Bu. Jaringan ya, nggak apa-apa deh. Ya, untuk Tari aja ya. Tari Maulidina Aryani, boleh perkenalkan dulu, perkenalkan diri ya sebelum kita wawancara. Silakan Tari. Perkenalkan, nama saya Tari Maulidina Aryani. Saya dari SMA Islam Al-Munir kelas 12 MIPA 1. Oh, sudah kelas 12 IPA 1 ya. Kalau Pak Hayat mengajar apa, Tari? Bahasa Indonesia dan geografi. Ya? Dan guru geografi, oke. Jadi sudah dari kelas 10 dan kelas 11 ya, belajar bahasa Indonesia sama geografi dengan Pak Hayat? Bahasa Sunda. Oh, Pak Hayat ini ya, jago bahasa Sundanya ya. Ya. Ini kelas berapa tuh yang bahasa Sunda? Kelas 12. Kelas 12. Oke, jadi selain ngajar tadi geografi, ngajar apa lagi tadi? Geografi, bahasa Sunda, sejarah. 3 mata pelajaran yang Pak Hayat ajarkan. Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kalian kan walaupun sudah isi kuesioner, kira-kira pembelajaran di kelas, kalian pakai Zoom atau pakai Meet tatap mukanya? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya. Oke. Kira-kira apa sih? Kalian tertarik nggak sama pembelajaran yang diberikan oleh Pak Hayat? Tertarik, Bu. Tertarik. Nisa, Tari? Tertarik, Bu. Oke. Berbeda nggak dengan guru yang lain cara pembelajarannya? Tari sama Nisa, ada perbedaan nggak? Atau ada? Enggak ada. Soalnya guru-guru itu kalau ngajar pada sabar semua. Oh, sabar semua. Yang bikin Pak Hayat beda dengan guru-guru yang lain ada nggak, selain baik, terus apa, ramah di kelas, dalam pembelajaran di kelas? Beda dari guru lain itu paling selalu kasih motivasi buat kita, Bu. Oke, motivasi yang diberikan. Kalau Tari? Iya, jadi Pak Hari itu sering menceritakan yang supaya kita tuh bisa jadi pembelajaran kita ke depannya gitu. Baik. Di awal ini enggak dibuat ini semacam yuk kita bikin kesepakatan belajar supaya apa sih tujuan dari pembelajaran berhasil, terus kalian dilibatkan seperti itu.
Iya Bu, selalu ada diskusi. Oke. Biasanya kesepakatan belajarnya tentang apa di awal? Kayak misalkan nanti mulai belajar mau jam berapa gitu Bu. Lebih ke waktu, Bu. Oke. Iya. Lalu dalam hal mengumpulkan tugas ya, Iya. dikasih kebebasan nggak? Boleh dalam pilihan, Pak, saya mau bentuk ini, saya mau bentuk ini, ada? Terkadang ada Bu. Ada ya. Berarti kan ini salah satu yang berbeda dengan guru-guru yang lain ya? Iya. Oke. Kemudian kalau ada siswa yang melakukan kesalahan atau yang tidak berkenan, bagaimana sikap dari Pak Hayer? Pasti yang pertama itu ditanyain dulu sih Bu, kayak kenapa ada masalah apa gitu. Terus nanti dinasihatin. Oke. Kalau Tari, Pak Hayer suka marah nggak di kelas? Nggak pernah sih. Nggak Nggak pernah pernah ngeliat ya? Pak Hayer marah. Baik terus ya. Alhamdulillah, sabar. Iya, Sabar iya. Bu. Sabar banget ya. Oke. Kalau Ibu lihat sih di sini kalian udah ngisi ya pertanyaan-pertanyaannya. Di sini nanti Ibu tinggal ini aja perdalam. Oke. Paling ada nggak harapan atau saran yang akan kamu berikan ke Pak Hayer? Ada nggak saran? Harapannya sih semoga Pak Hayer bisa ngajar lebih baik lagi gitu. Ngajar Bisa lebih sabar lagi mengajar. lebih sabar lagi. Oke, ada lagi? Udah sih. Oke, atau apa sih? Mengajarnya lebih bervariasi pakai games atau apa? Ada nggak? Nah, iya. Iya. Nah, coba silakan diungkapkan. Ya, kalau pembelajaran sering-sering diselipin kayak game biar suasana juga Nggak terlalu tegang. Oke. Nggak terlalu serius belajarnya. Jadi kitanya juga gampang memahami pelajaran. Oke, berarti ini didengar ya oleh Pak Hayer ya, jadi ada games ya di kelas. Oke. Dalam proses pembelajaran di kelas, ada nggak kadang ada guru yang ikut masuk juga untuk kolaborasi atau untuk ikut di kelas bersama-sama Pak Hayer dalam pembelajaran? Nggak pernah tuh Bu. Nggak ada ya. Oke. Tapi kalian di sini menulisnya guru mengajak guru lain dalam pembelajaran. Berarti di sini jawabannya nggak ada ya? Tidak pernah. Nggak pernah ya. Oke. Kepala sekolah masuk nggak ke kelas? Pernah maksudnya dalam 1 tahun sekali kah? Lihat praktek mengajar di kelas? Masuk sama guru lain atau gimana ya? Maksudnya ketika pembelajaran itu ada guru yang lain juga ikut di dalam kelas. Oh, Ada nggak? Ngajak kolaborasi gitu. Kalau waktu pas tatap muka sih belum ada sih Bu. Belum ada ya. Oke. Ada nggak kreasi dari Pak Hayer ketika mengajarkan sejarah atau bahasa Sunda? Bahasa Sunda kan sulit ya? iya. Gimana nih cara Pak Hayer bikin mengajarkan bahasa Sunda kepada kalian yang tadinya sulit menjadi mudah? Ada nggak cara kreasi? Kita kemarin baru pertama kali pertemuan baru sekali bahasa Sunda. Baru sekali. Jadi belum langsung masuk ke materi, masih ngobrol gitu. Oh iya. Oke. Kalau di kelas 11 pernah diajar oleh Pak Hayer? Iya, sejarah. Sejarah. Nah, gimana supaya bikin kalian lebih mengerti dalam
pembelajaran sejarah yang kalian sukai? Oh, ternyata pakai cara ini saya lebih mengerti. Kayak metode pengulangan sih Bu, metode pengulangan. Metode pengulangan. Disuruh membuat ini project atau apa? Karya? Kalau sejauh ini belum pernah sih. Iya, belum pernah. Oh, jadi nggak mengumpulkan tugas dalam bentuk apa gitu ya? Tugas paling kayak latihan soal gitu. Waktu itu kalau nggak salah Ibu dengar ada program dari Pak Hayer yang apa ya? Oh iya, yang ini digital ya Pak Hayer ya, betul ya? Perpustakaan digital? Iya. Ada ya? Oke. Ada program lain nggak yang sudah diterapkan selain itu? Yang baru gitu, ternyata oh ada program yang baru nih gitu. Kalau saya sih baru tahunya program perpustakaan digital aja sih Bu. Oh, perpustakaan digital. Oke. Tari juga ya? Sama Bu. Oke. Ya, oke. Untuk wawancaranya, terima kasih Ibu ucapkan. Mudah-mudahan jawaban dan harapan kalian kan didengar oleh Pak Hayer ya, supaya kita sama-sama mewujudkan pendidikan di Indonesia lebih baik lagi. Ya, terima kasih untuk saran dan jawaban dari kalian, juga atensi kalian sudah bisa hadir di acara ini ya. Terima kasih Sari dan Nisa. Ibu akan berfoto dulu ya. Pak Hayer boleh dibuka kameranya. Ibu mau screenshot ya. Senyum paling manis. Ya, 1, 2, 3. Bentar ya. Oke, bentar Ibu set dulu. Oke. Ibu lihat dulu udah tersave nggak ya? Nah, sudah. Oke. Silakan kalau kalian ada. Sebentar. Ini udah. Satu lagi ya, sebentar ya. Soalnya tadi kayaknya kurang bagus. Ulang ya. Oke, bentar ya. Ibu siapin dulu. Bersiap. Senyum paling manis. 1, 2, 3. Bentar ya. Save, tahan. Oke. Oke, sudah di screenshot. Untuk Tari, Maulidina, dan Nisa, terima kasih banyak ya sudah join di Meet ini. Sukses selalu, salam sehat, selamat sore. Silakan yang ada kegiatan boleh end meeting ya. Oke, boleh lead. Sekarang Ibu mau memasukkan Pak Guru kalian ya. Pak Guru atau Bu Guru, Pak Hayer? Pak Guru Bu, Pak Tony Bu. Oh ya Pak Tony. Iya. Baik, untuk Tari sama Nisa boleh lead ya. Terima kasih. Terima kasih Nisa, terima kasih Tari. Nanti kita ngobrol lagi ya. Iya Pak. Ya, makasih ya Nisa, Tari, makasih ya. Makasih banyak. Oke. Ya. Selamat sore Pak Tony. Pak Tony udah bisa masuk Bu? Sudah, tapi Oh. masih connecting audio. Oh iya. Oke deh. Saya pause dulu deh. Ya, silakan Pak. Selama 6 bulan ini apa yang sudah Bapak lakukan, praktik baiknya, kemudian bagaimana perasaan Bapak, nanti ceritakanlah solusi, kendala, lalu mana yang sudah baik, mana yang akan diperbaiki. Seperti itu Pak intinya. Silakan Pak. Iya. Ya praktek baik yang sudah saya lakukan. Yang terakhir aja Bu ya, terakhir ini Iya. adalah
membuat program layanan perpustakaan digital. Ini saya lakukan dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada siswa meskipun dalam posisi pandemi COVID-19. Jadi selain belajar dengan BDR atau online, maka saya berusaha untuk memberikan pelayanan perpustakaan pun secara online gitu, Bu. Tapi ada pertanyaan, Pak. Iya. Kapan dan di mana? Gimana, Bu? Ya, ada pertanyaan apa itu? Halo? Halo, Bu. Kayaknya terganggu ini, Bu. Pak, boleh dilanjut, Pak. Boleh dilanjut. Saya mendengarkan, Pak. Oh, iya. Oke deh. Ya, jadi meskipun di masa pandemi COVID-19, tapi anak-anak bisa melakukan peminjaman perpustakaan secara online. Tidak usah datang ke perpustakaan, tapi mereka bisa meminjam buku dari mana aja. Bisa dari rumah, bisa dari tempat wisata lebih main, bisa dari tempat neneknya barangkali. Begitu. Jadi kita memberikan kemudahan terhadap pelayanan perpustakaan. Selain mempermudah pelayanan belajar, juga perlu didukung oleh pelayanan perpustakaan secara online. Begitu. Perpustakaan online ini saya mulai sekarang bulan Agustus, ya, bulan Juli, pertengahan Juli sudah saya launchingkan ke yayasan gitu ya, saya ajukan misalnya untuk dapat disetujui dan untuk dapat saya laksanakan. Jadi dengan adanya pelayanan perpustakaan digital, maka akan banyak memberikan kemudahan kepada siswa, baik dari segi peminjaman buku maupun dari jenis buku dan jumlah buku yang dia inginkan, akan lebih mudah dalam mendapatkannya. Itu barangkali, Bu. Ya. Ininya, Pak, komunitas praktisi yang sudah Bapak bentuk apa aja, Pak? Komunitas praktisi yang saya bentuk ya komunitas praktisi sekolah, Bu. Jadi kumpulan daripada orang-orang yang punya masalah dan pemikiran yang sama. Boleh tahu, Pak, namanya apa, Pak, komunitas praktisinya? Komunitas praktisinya memang belum saya kasih nama, Bu. Namanya apa? Yang jelas kita bikin semacam itu komunitas praktisi gitu ya. Kita cuma ngobrol-ngobrol kalau lagi ada di sekolah, membicarakan tentang permasalahan kita, masalah siswa, masalah mengajar, masalah pelayanan gitu. Tapi memang nama praktisinya belum kita kasih nama gitu. Ya. Oke, berarti nanti harus dikasih nama ya, Pak, karena kan nanti mau diupload di LMS ya, Pak, biar maksudnya ciri khas sekolah itu punya komunitas praktisi apa, seperti kemarin kan Pak siapa dari sekolah ini kan baik atau apa gitu, Amazing Teacher atau apa, jadi kalau bisa sih ada namanya ya, Pak, ya, ciri khas sekolah, Pak. Ya, boleh aja saya sekarang kasih nama menjadi praktisi sekolah SMA Al-Munir, Bu. Komunitas praktisinya itu kan ada beberapa bidang, Pak. Ada yang tadi literasi, ataukah ada yang untuk aplikasi seperti itu, Pak. Bapak di bidang apa? Ya, kalau kita lihat dari definisi komunitas praktisi itu bisa masalah apa aja selama itu tidak bertentangan dengan moral dan lain-lain, apa aja dalam pembelajaran. Mungkin karena Pak Hair waktu di awal nggak ikut ini ya, Pak, ya, apa yang pendampingan maupun yang lokakarya yang ini, Pak, di awal-awal, Pak, itu ada pembahasan tentang komunitas praktisi. Jadi nanti di LMS-nya dibuka lagi ya, Pak Hair, ya.
Enggak, itu saya paham Bu. Yang dimaksud Ibu mungkin bukan masalah komunitas praktisi, tapi kompetensi kepemimpinan barangkali itu. Bukan. Bapak kan harus ini Pak membuat komunitas praktisi. Nah komunitas praktisinya itu kalau Bapak tentang apa Pak permasalahan yang ada di sekolah, permasalahannya itu kan lebih mengerucut kemana Pak. Jadi apakah mau tentang pembelajaran, apakah mau tentang literasi, apakah tentang mau aplikasi, ataukah tentang apa sih lingkungan hidup. Jadi Bapak ke arah yang lebih mana Pak? Oh ya, ini ke arah pembelajaran Bu. Iya. Ke arah pembelajaran. Oke, jadi permasalahan yang dialami guru-guru ketika apa sih proses pembelajaran seperti itu ya Pak? Betul. Iya Bu. Nah, berarti itu dikasih nama Pak. Jadi kalau ditanya tentang apa, ya itu tentang proses pembelajaran seperti itu. Harus ada komunitas praktisi yang dibentuk di sekolah ya Pak ya. Iya baik Bu. Iya. Iya. Nah berarti nanti di situ Bapak bisa salah satu juga program aksi nyata khususnya untuk membuat komunitas praktisi di sekolah ya Pak ya. Iya baik Bu. Baik. Iya. Terima kasih. Selamat siang Pak Suwono. Iya. Oh. Iya Pak Suwono. Pak Suwono maaf ini kami masih SMA ini Pak Almunir Pak. Mohon maaf ya Pak, sebentar lagi ya Pak. Ya lanjut Pak Hair, ini Pak Tony-nya joining terus dari tadi ya. Baik, Pak Hair untuk selanjutnya. Iya. Karena Pak Hair udah isi Padlet Pak, saya nih Pak Tony, selamat sore Pak Tony. Selamat sore Pak Ton. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak Tony. Pak Hair, apakah sudah terlihat Pak Hair? Sudah Bu, ya, yang pendampingan 7 ya. Nah ini, yang komunitas refleksi penerapan komunitas praktisi terhadap proses belajar Pak Hair. Jadi Pak Hair setelah membuat komunitas praktisi ini, di sini Pak Hair katakan strategi pelengkap profesi yang berkelanjutan. Konsep komunitas praktisi penting diterapkan oleh para aktor utama dalam pendidikan. Pak, di sini maksudnya bukan definisi Pak, boleh nanti dihapus ya Pak, bukan teori. Iya betul Bu. Tadinya saya menjelaskan dari itunya dulu apa yang dimaksud komunitas praktisi itu apa. Enggak Pak, itu ini di LMS kan ada ya Pak ya. Jadi yang Bapak buat di sekolah, dipraktekkan di penerapannya di sekolah tuh komunitas praktisinya namanya apa, lalu di bidang apa, kemudian terhadap proses pembelajaran Pak Hair itu gimana, rencana selanjutnya gimana mau mengembangkannya, lalu Pak Hair butuh dukungannya seperti apa. Jadi bukan teori ya Pak. Oke Bu. Mohon maaf ya, nanti ini diganti ya Pak ya. Iya. Ini kan teori Pak, nanti takutnya sampai LMS nanti ini nilainya jadi berkurang nih Pak. Iya Bu. Misalnya ini Pak, Pak Imam, refleksi nih contoh ya yang dilakukan terhadap program literasi Raja Wali. Kan ada namanya nih Pak, udah dibentuk ya. Iya betul. Nah dia harus katanya apa sih? Ternyata butuh ketegasan, kolaboratif, kepemimpinan dan lain sebagainya. Nah, lalu ini programnya katanya kolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, di sini dikatakan dukungan kepada kepala sekolah itu yaitu dukungan dari kepala sekolah, orang tua, finansial sangat dibutuhkan. Jadi seperti itu Pak. Jadi bukan teori ya Pak. Ya. Iya baik. Dulu. Baik. Pak Tony, apakah sudah connecting? Halo Pak Ton. Kayaknya itu Bu, apa sinyalnya susah kali Bu ya? Pak Tony belum di mute, belum unmute ya sudah. Halo, ya. Pak Tony sudah bisa mendengar? Sudah Bu. Suara saya oke.
Pak Tony, perkenalkan saya Lis Endahwati, saya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, program pendidikan guru penggerak, khususnya saya pengajar praktik. Saat ini program dari pendidikan guru penggerak adalah salah satunya pendampingan, dan kita sudah di pendampingan ke-7, di mana kami membutuhkan feedback baik dari rekan guru, dari siswa tadi sudah ya Pak, dari kepala sekolah mungkin akan berjalan nanti. Baik, Pak Tony boleh perkenalkan diri sebelum Pak Tony kita wawancara atau berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Pak Tony Sunarto, saya mengajar di SMA Islam Al-Munir. Kebetulan saya mengampu pelajaran Penjaskes dan saya rekan dari Pak Hai. Iya. Jadi ngajar PJOK ya Pak ya? Iya betul Bu. Oke, ya terima kasih Pak. Baik, Bapak udah ngisi kuesioner feedback dari rekan sejawat ya Pak untuk Pak Hair? Ada Bu. Oke, boleh Bapak ceritakan sedikit Pak materi isian yang Bapak isi, kenapa pilih yang selalu atau yang sering, atau Bapak pilih jawaban yang lain? Silakan boleh diceritakan sepintas Pak ketika pengisian. Iya. Jadi di sini kita dalam mengajar memang banyak Bu untuk kendala, dan juga memang banyak juga karena pandemi ini semuanya serba online ya Bu ya. Nah di sini saya mengisi itu ada selalu di poin 3 dan poin 4, tapi kebanyakan poin 4 memang untuk melakukan praktek pengajaran tuh untuk kita perbaiki bersama-sama gitu ya Pak. Dan selama ini Pak Her pun juga sering seperti itu, kita sering ngobrol permasalahan pengajaran dan kekurangannya itu apa, kelebihannya itu apa gitu sih Bu. Boleh diceritakan Pak yang kelebihannya apa, kekurangannya apa, supaya lebih rinci. Ya, untuk kekurangannya memang di pandemi ini adalah sinyal Bu. Kadang sinyal itu sering bagus, sering enggak, terus kondisi wilayah pun juga berpengaruh juga Bu. Nah untuk titik baiknya adalah bagaimana kita mengukur dari proses pengajaran kita ini sampai nggak sih sebenarnya ke anak, meskipun dengan kondisi sangat, ya menurut saya untuk di Bekasi ini, apalagi kami bagian agak pinggir gitu ya Bu, Bekasinya itu kadang untuk kuota dan sebagaimana itu terkendala Bu. Makanya kita dalam 1 bulan kita bikin aturan bahwa mungkin 1 bulan bisa kita GMAT, dalam 1 bulan itu hanya sekali, bahkan 2 kali saja gitu Bu. Tidak bisa kita setiap pengajaran itu selalu GMAT atau Zoom meeting itu sendiri Bu. Jadi tidak bisa, makanya kita gimana caranya nih anak bisa menerima materi kita, tapi dengan kendala-kendala yang yaitu Bu, masalah kuota dan sebagaimana itu. Oke, itu kendala ya Pak. Kira-kira solusi yang sudah diberikan seperti apa Pak, maupun dukungan dari sekolah? Ya. Selain 1 bulan sekali ya Pak ya? Iya betul Bu. Pertemuannya? Ya, kalau untuk solusi untuk sekolah adalah kita selama ini kadang kita memang guru ini kan kita dituntut untuk masuk sekolah ya Bu, karena memang di sekolah kita disediakan fasilitas. Nah, kepada guru dan anak kita bekerja sama dengan wali kelas. Misalkan dalam beberapa pengajaran ada anak yang tidak hadir atau bagaimana itu, nah kita langsung solusinya adalah kita home visit Bu. Nah home visit di sini kita selalu membawa misalkan pengajaran-pengajaran yang kurang atau apa itu kita bisa sampaikan ke anak gitu ya. Terus anak juga kadang memang permasalahannya adalah kurang kurang bertemunya pihak sekolah sama anak, ini juga jadi masalah juga. Kadang anak itu takut untuk menyuarakan bahwa Pak, contoh ya Bu, bahwa Pak saya kurang mengerti ini, kurang ini. Nah, jadi tidak ada media langsung yang memang mengaspirasi dari anak kepada gurunya gitu. Nah makanya itu kita berikan solusi bahwa kita harus home visit.
Di home visit ini kita sebagai guru dan wali kelas kita datang ke rumah, kita silaturahmi, kita bertanya ada kendala apa, terus permasalahannya kepada materi apa atau di pelajaran apa gitu. Selama ini seperti itu. Ada nggak Pak terobosan kita bikin perubahan gitu Pak supaya di pembelajaran pandemi ini malah bikin menarik gitu proses pembelajarannya, jadi lebih nggak monoton seperti itu Pak dari pihak Pak Hair maupun dari lingkungan sekolahnya Pak? Selama ini sih kita selalu berupaya Bu, biar memang kan kadang lewat online pun juga sangat sulit sekali ya mengakses siswa, sulit. Cuman memang tantangan kita di sini adalah bagaimana anak ini comfort gitu Bu, belajar gitu ya. Makanya kadang kita bikin sebuah games gitu ya, atau kalau di Penjas itu, kalau di Penjas sendiri itu kayak semacam kita nge-zoom bareng tapi di lapangan gitu, jadi anak-anak juga ikut semangat gitu. Kadang-kadang kita praktek di luarnya masing-masing tapi di halaman atau di apa, kalau di Penjas seperti itu. Itu yang Bapak ya, pelajaran Bapak ya. Sekarang Bapak pernah nggak diundang atau Bapak melihat program praktek pembelajaran dari Pak Hair di kelas? Iya, pernah Bu. Iya. Kira-kira seperti gimana Pak yang bisa dicontoh yang baik? Ya. Yang beda dengan guru lain misalnya? Iya. Kalau untuk Pak Hair sih bagusnya adalah beliau sangat struktural, dalam arti struktural dari yang bisa saya contoh adalah membuka dengan doa dan sebagainya sebelum, kalau misalkan pagi ya sholat duha dulu gitu. Terus dalam pengajaran pun Pak Hair juga menitik beratkan pada misalkan misalnya sejarah menitik beratkan pada dahulu, cuman dikemas dengan masa-masa sekarang gitu. Jadi anak milenial itu juga gitu. Misalkan setiap penemuan terbaru dari sejarah itu pun sendiri juga dikemas dengan baik gitu Bu. Maksudnya dikemasnya gimana Pak? Yang beda dengan pelajaran lain? Ya, kalau di pelajaran lain kadang kan setiap guru kan kadang untuk sekarang ini kan lebih kepada video ya Bu ya, video yang sudah jadi terus di-share kepada siswa gitu ya, ataupun siswa diminta mengunjungi mengunjungi video YouTube-nya ya. Tapi kalau Pak Hair menurut saya yang berbeda adalah Pak Hair bisa memberikan pengajaran bahwasanya kalau misalkan selalu mengunjungi YouTube ataupun video-video yang sudah jadi itu kan pasti untuk kuota sendiri kan juga masuk ya Bu. Nah pada saat GMAT itu Pak Hair bisa misalkan dia bikin sebuah project, misalkan misalkan sebuah pembelajaran tapi dia berikut dengan video gitu, videonya video live Zoom gitu Bu, live Zoom yang bisa membuat anak itu langsung bisa melihat Pak Hair ataupun apa yang berikan kepada Pak Hair gitu Bu. Nah, live Zoom-nya itu contohnya seperti gimana Pak? Kan pelajaran sejarah nih, live Zoom-nya gimana Pak? Ya. Menarik nih, gimana? Jadi kalau di pelajaran sejarah yang saya lihat di Pak Hair itu kayak semacam contohnya yang kemarin itu ya kayak perjalanan misalkan kayak kerajaan Mataram gitu atau kerajaan Majapahit gitu ya Bu. Nah kan kalau live Zoom itu udah masa lalu, gimana caranya live-nya Pak? Enggak, live Zoom-nya itu maksudnya Pak Hair sudah bisa bikin kayak sebuah perjalanan itu dalam bentuk gambar misalkan Bu. Misalkan gambar yang nanti tuh misalkan
perangan tuh nanti di tanggal, waktu itu kapan. Nah, itu sudah ada di itunya gitu, Bu. Oh, bukan live Zoom gitu Pak, Oh, mungkin bukan. pembelajaran. Makanya saya pikir sejarah peristiwanya ditampilkan gitu. Iya, bukan, Bu. Oke. Berarti itu mah media ya Pak ya? Iya, medianya, Bu. Jadi medianya dia iya, bisa media. mengangkat hal yang beda gitu. Iya. Baik, jadi ada ini ya Pak ya, perubahan lah yang bisa dicontoh untuk guru-guru yang lain Iya, ya Bu. Pak ya. Iya. Baik. Benar sekali, Bu. Iya. Oke Pak, kira-kira saran apa nih Pak yang akan Bapak berikan untuk Pak HR untuk selanjutnya, karena nanti setelah 9 bulan ini Pak HR tetap berkiprah menjadi guru penggerak, menggerakkan ekosistem sekolah. Kira-kira saran dari Bapak gimana? Ya. Untuk sarannya ya memang selama ini sudah memberikan pengalaman yang baik kepada rekan. Saya pun sendiri itu merasakan sekali. Dan untuk kedepannya semoga Pak Her selalu semangat, lebih banyak mungkin membaca dari mana-mana dan mungkin lebih ini lagi mendalami lagi setiap ilmu-ilmu dari sejarah itu sendiri sih, diperkaya lagi gitu Bu. Jadi ketika nanti memang sudah menjadi guru penggerak itu bisa bermanfaat untuk semuanya. Soalnya kan di milenial ini kan memang kadang lupa sama sejarah ya Bu ya. Sulit sekali anak-anak sekarang untuk belajar sejarah, ini sulit sekali gitu. Nah, mungkin dengan adanya nanti Pak Her sudah menjadi guru penggerak dengan dengan belajarnya seperti ini, bisa jadi ini akan menjadi pelajaran yang menarik untuk anak-anak milenial, dan semoga Pak Her maju terus lah, pantang mundur pokoknya. Semangat terus untuk Pak Her. Terima kasih Pak Tony. Sebetulnya ini sih saya sangat mengharapkan kepala sekolah hadir, paling nggak kan dukungan dari kepala sekolah untuk program yang sudah Pak Her lakukan itu terdengar, dan kepala sekolah bisa membantu dalam bentuk nyata gitu dukungannya. Cuman sayang tidak hadir ya, saya udah telepon, udah WA tapi belum dibaca ya. Apa boleh buat ini, saya nggak bisa laporin feedbacknya ya. Nanti boleh bantu Pak HR untuk menyampaikan bahwa kita tadi ada sedikit wawancara dan feedback yang harus diisi, karena kalau tidak diisi mempengaruhi nilai kelulusan dari Pak HR. Sayang kan kalau dari sekolahnya SMA Islam Al-Munir udah ada calon guru penggerak, gara-gara tidak ada dukungan dari kepala sekolah. Sayang sekali gitu ya Pak ya. Siap. Oke. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih, masih Bu. banyak yang mau saya wawancara, tapi karena waktu kita juga yang membatasi, saya akan mendokumentasikan. Pak HR boleh di on cam lagi, kita akan dokumentasikan ya. Oke. Pak HR udah dengar ya tadi? Pak HR katanya hebat tuh. Keren. Nggak tahu Bu, saya lagi ke belakang. Oh, nggak dengar ya. Oke, nggak apa-apa. Saya siapin dulu. Partisipannya saya hilangin dulu, chatnya juga dihilangin, partisipannya hilangkan. Oke. Bersiap ya, saya ambil dulu untuk screenshotnya. Boleh pose yang paling baik, tersenyum bahagia. Oke, bersiap. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu ya, Pak HR. Oke, sudah saya simpan. Baik, Pak HR, Pak Tony, terima kasih banyak untuk kesempatan yang sangat baik. Kita bisa saling menggali potensi yang sudah dimiliki, terutama dari guru penggerak maupun dari rekan sejawat dan siswa-siswa ya. Mudah-mudahan sukses untuk kedepannya Pak HR, Pak Tony, siswa SMA semua SMA Islam Al-Munir, dan juga seluruh warga sekolah. Salam sehat, selamat sore Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Tony.